Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi ya teman-teman di vlog saya. Udah agak lama nih saya nggak bikin video karena memang belakangan kesibukan agak lumayan nyita waktu. Nah, hari ini rencananya insya Allah saya mau trip ke arah Semarang ya. Terutama rencananya saya mau camping karena udah lama banget nih saya nggak camping ya teman-teman ya. Syukur-syukur saya bisa trekking karena belakangan ini udah pola hidupnya ada yang saya rubah lah, yang tadi ya nggak sehat menjadi sehat. Nah, untuk trip hari ini rencananya insya Allah saya nggak full menggunakan tol, tapi saya coba nge-mix antara tol dan jalur non-tol. Jalur non-tolnya pastinya lewat Pantura ya teman-teman ya. Saya mau coba lihat. Kalau yang video sebelumnya saya keluar di Cikampek, kali ini saya keluar antara di Kanci atau di Brebes nantinya. Karena saya mau coba, mau tahu ya selisih untuk biayanya kira-kira seberapa besar ya teman-teman ya. Harusnya sih cukup besar juga nih biayanya teman-teman untuk penghematannya. Karena di kondisi saat ini memang ya penghematan itu harus dilakukan untuk berbagai macam aspek, tapi kita tetap bisa healing ya teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, untuk trip sekarang saya nanti nggak tahu dari Semarang lanjut lagi kemana. Untuk kendaraan yang saya pakai Civic FD saya kali ini ya. Untuk Mazdanya masih saya istirahatin dulu untuk trip yang long distance nantinya. Oke teman-teman, sampai ketemu, terus disaksikan videonya. Terima kasih. Ya teman-teman, kita start dari Bogor. Ini persis di gerbang tol Bogor jam 9.59 pagi. Nanti kita exit tol di Kanci atau di Brebes jam berapa ya? Oke, ini kena 7.500 untuk tarif tol yang pertama. Nah, saya pengennya sih ngejar makan siangnya nanti di Pekalongan. Kita makan tauto. Semoga masih bisa ngejar ya, karena kalau udah terlalu sore tautonya sudah tutup teman-teman. Dan itu tauto yang cukup legend di kota Pekalongan, yang sudah ada bahkan sebelum saya dilahirkan di kota Pekalongan teman-teman. Oke, kita gas dulu. Nanti saya isi bahan bakar ke full tanknya itu mungkin saya coba tengok di rest area ya teman-teman ya. Rest area yang awalan dari masuk tol Bogor ya, di KM 42 kalau nggak salah. Oke, kita kembali gas, lanjutkan perjalanan. Terima kasih. Ya teman-teman, jam 10.23 kita sudah di gerbang tol utama Pasar Rebo. Jadi saya ngejar akses ke MBZ ya. Tadi saya nggak lewat yang tol apa ya, yang terusannya dari Cijago yang nanti tembusnya di Cibitung. Karena memang tujuan trip kali ini sebisa mungkin menghindari, atau bukan menghindari ya, tapi lewat jalan rute-rute yang secara biaya tolnya itu tidak terlalu mahal ya teman-teman ya. Nah, kita kena Rp17.000. Nih kita jor, nanti Jati Asih dan yang lain-lain langsung kita naik ke MBZ. Kalau nggak mau via MBZ juga bisa kok teman-teman. Oke, kita gas, lanjutkan kembali perjalanan. Dan nanti sepertinya bahan bakar masih bisa nih sampai ke kilometer 102. Nanti di sana aja kita top up untuk bahan bakar. Oke, kita lanjutkan kembali. Terima kasih.
Oke, jam 10.35 kita sudah mau naik ke MBZ. Nah, ini ngomong-ngomong MBZ ya teman-teman ya. Jadi saya kalau ditanya lebih seneng lewat atas MBZ atau jalur bawah. Jujur kalau kita bicara tentang kualitas kontur jalan ya, saya lebih pilih lewat bawah ya daripada MBZ ya. Tapi kalau dirasa dilihat lot daripada traffic untuk kendaraan besar di bawah sedang cukup tinggi ya, saya biasanya mau nggak mau ya via MBZ ya. Jadi paling nggak ada dua opsi yang bisa menjadikan pilihan kita, mau lewat atas atau mau lewat bawah. Intinya sama, tetap harus berhati-hati dalam berkendara ya teman-teman ya, karena sekarang ini kok saya lihat beberapa yang viral-viral itu orang-orang berkendara kok seperti semau-maunya sendiri, seperti di jalanan punyanya sendiri. Nah, kita jangan begitu ya teman-teman ya. Tetap berhati-hati dan bertoleransi. Ingat selalu, lebih baik kita terlambat atau telat sedikit lah, nggak ada masalah ya, daripada kita dapat masalah. Oke, kita gas kembali teman-teman, dan trafficnya saat ini nggak ramai lancar, nggak. Ini cenderung sepi kok ya, mungkin karena besoknya sudah hari Senin, orang sudah kembali beraktivitas untuk bekerja. Nah, saya sementara beraktivitas yang lain dulu, healing tipis-tipis seperti itu. Oke, kita kembali lanjutkan perjalanan. Terima kasih. Oke, teman-teman, jam 11.14 kita sudah sampai di gerbang tol Cikampek Utama. Jadi tadi kalau dihitung waktu tempuh perjalanannya sebetulnya kurang dari 2 jam ya kalau nggak salah ya. Nah, di sini kita kena tarifnya di 27.000 teman-teman. Oke. Nah, ini tinggal saya putuskan, saya keluar di Kanci atau di Brebesnya. Sambil jalan aja lah, nanti kita lihat ya. Dan suasana jalan saat ini sangat lenggang sekali. Semoga di depannya tetap lancar dan kualitas jalannya juga tetap baik ya teman-teman ya. Oke, kita gas kembali perjalanannya. Masih banyak angsuran di depan teman-teman ya. Tapi saya jalan ya range dari 80-115 seperti itu. Untuk mobil tahun 2011 yang sudah berapa, 15 tahun ya mobil ini ya, dan udah jarang-jarang dipakai. Alhamdulillah semuanya masih baik-baik saja. Semoga sampai dengan nanti kita kembali semuanya masih baik-baik saja. Oke, kita lanjutkan. Terima kasih. Oke teman-teman, kita masuk rest area 102 untuk melakukan pengisian bahan bakar. Tadi sempat mobil saya tes lari sampai 110, tapi cuma sebentar aja kok. Mau tahu performanya seperti apa ya, karena dulunya ini sempat dipakai agak dalam tanda kutip. Oke, kita lanjutkan. Saya juga nggak mampir kemana-mana kecuali untuk pengisian bahan bakar saja. Terima kasih. Oke teman-teman, setelah melakukan pengisian bahan bakar, yaitu pengisian bahan bakar pertama
sebesar 350.000 dan di sini indikatornya pun full kurang satu kotak. Nah, sejauh ini sih saya bisa dapat 13,7 per liternya. Gak tahu nih nanti setelah keluar dari tol yang jalurnya memang ada kendaraan roda 2 atau apa, stop and go, bisa efisiensi sampai seberapa ya teman-teman ya. Nah, kita lanjutkan dulu perjalanan. Masih lumayan jaraknya dan moga-moga saya bisa ngejar dapat tautonya yang di Pekalongan teman-teman. Baik, kita gas kembali, terima kasih. Ya teman-teman, di KM 112 ada perbaikan atau perawatan atau pemeliharaan jalan. Tapi tadi yang dari setelah gerbang tol Cikampek Utama sampai dengan kilometer 102 ya, dimana setiap lajurnya itu masih setiap arahnya masih ada 3 lajur. Untuk di situ tambalannya sudah cukup banyak sekali, dan tambalan-tambalan itu sebetulnya agak mengganggu ya, bikin sensasi atau feel berkendara itu jadi nggak asik lagi teman-teman gitu. Nah memang dalam berkendara itu ya kita dituntut kesabaran, kehati-hatian, juga perhatian kita dengan kendaraan sendiri, dengan fisik maupun dengan kendaraan lain dan apapun yang ada di sekitar kita. Kalau capek ya menepi, istirahat, tidur, nggak usah dipaksakan, karena mau dipaksakan juga nggak ada gunanya kan ya teman-teman ya, seperti itu. Oke, perjalanan masih lumayan dan saya mungkin main agak slow sedikit dulu untuk mensiasati MID bahan bakar biar bisa dapat hematan yang agak lebih, karena nanti setelah keluar tol stop and go-nya mungkin banyak. Nah di situ pemborosannya pun terjadi, tapi semoga jalur non tolnya lancar ya teman-teman ya untuk panturannya. Oke, kita gas kembali teman-teman, tetap semangat, terima kasih. Ya teman-teman, ini kelihatan ya di area sekitar, kelihatan jelas musim kemaraunya. Semua kering, hijau-hijaunya sudah nggak ada atau tinggal sedikit. Dan kelihatan juga ada cukup banyak titik-titik yang sempat terjadi kebakaran ya atau terbakar. Nah itu faktornya macam-macam, ada faktor yang sifatnya alami atau faktor manusianya yang error ketika buang puntung rokok atau buang apa yang akhirnya bisa menimbulkan api dan membakar untuk area sekitar ya, samping dari jalan tol ini. Dan ketika terjadi ada kebakaran, maka muncul asap. Disitulah bahayanya ya teman-teman ya, karena pernah ada kejadian di tol ini juga, karena asap yang terlalu pekat sempat terjadi
laka seperti itu teman-teman. Nah, sebaiknya jika di depan kita memang jarak pandangnya sudah nggak memungkinkan, ya lebih baik kita cari aman deh, berhenti aja dulu sampai ada petugas atau apa yang memang bisa mensterilkan kembali lintasan jalan yang kita lalui. Nah, ini perbaikan atau pemeliharaan ruas jalan Cipali ini cukup banyak ya dari tadi ya, dan lumayan panjang-panjang. Tapi sejauh ini sih perjalanan lancar teman-teman. Seperti itu. Nah, kemarin waktu peak season libur anak sekolah memang saya belum kemana-mana dulu deh, karena pastinya rame ya. Seperti itu teman-teman. Oke, kita gas kembali perjalanannya. Tetap hati-hati jika ngantuk, menepi, minum kopi, makan permen atau apapun itu ya. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, kita sudah sampai Palimanan jam 12.36. Ya, teman-teman sudah lewat dari exit Kanci ya. Jadi fix saya keluar di Brebes Timur. Jalanan cukup lenggang ya. Malah lenggang sekali hari ini ya. Cuman ya namanya orang di jalan ya teman-teman ya. Kadang-kadang saat lenggang itu selalu tergoda dengan injak pedal gas untuk lebih dalam. Tapi ya tetap saja kita harus hati-hati karena memang selain faktor dari kendaraan sendiri yang punya batasan tertentu, kadang-kadang juga dari kendaraan lain yang toleransinya rendah sekali. Seperti itu teman-teman. Kapan ya di Indonesia ini pengendara-pengendara itu bisa seperti di luar ya? Tertib, disiplin berlalu lintas, dan tentunya punya toleransi yang tinggi dengan sesama pengguna jalan. Kalau mau cepat atau mau seenaknya, caranya gampang sih. Bikin aja jalanan sendiri, yang dipakai sendiri. Kan bebas tuh mau ngapa-ngapain aja ya. Oke, ini juga sudah nggak terlalu jauh dari exit Brebes Timur. Nanti apakah saya stop dulu di rest area yang di depan itu ya, di 240-an atau kalau nggak salah itu ya. Oke, kita kembali lanjutkan perjalanan dan tetap semangat dan berhati-hati. Terima kasih. Ya, teman-teman, saya stop dulu di rest area 252A untuk sholat dulu teman-teman. Ya, teman-teman, setelah beres sholat, saya lanjutkan kembali perjalanan. Nah, tadi saya coba cek melalui Google Maps ya.
Kalau saya keluar di Brebes Timur untuk sampai ke warung makan Tauto yang di Pekalongan makan waktu berapa lama. Nah ternyata infonya estimasinya yaitu sekitar 2 jaman, sedangkan warungnya tutupnya jam 4. Jadi saya rubah arah. Nah inilah orang di jalan ya, di luar banyak hal-hal yang memang bisa berubah secara tiba-tiba. Jadi saya putuskan untuk sedikit mempercepat waktu, yaitu saya keluar di tol Batang Pekalongan. Nggak apa-apa lah, tetap masih dapat efisiensi dari biaya tol. Nanti tinggal saya spill berapa ya kalau kita keluarnya dari Batang Pekalongan. Karena jujur saya udah lama nggak jajan di situ. Terus kayak siang-siang yang cuacanya panas-panas terik begini, makan tauto itu sesuatu yang enak, dan syukur-syukur gorengan tempenya masih ada. Ya, hari Minggu cheating day. Alasannya begitu ya, hari Minggu cheating day. Karena di hari yang lainnya memang pola makan udah mulai agak saya jaga. Oke, kita gas kembali, lanjutkan perjalanan, tetap semangat dan berhati-hati dan selalu berdoa. Terima kasih. Oke teman-teman, kita sudah keluar di Batang Pekalongan ya, demi mengejar makan siang menunya Tauto. Nah nanti setelah makan kita lanjut perjalanan. Itu sudah menggunakan jalur non-tol ya teman-teman ya. Nanti kita lihat deh. Seingat saya di sini juga kalau nggak salah udah 300-an ya keluar di sini. Ya paling nggak selisih. Penghematannya dipakai untuk biaya makan siangnya seperti itu. Nah ini udah di Pekalongan, yang tembusnya depannya itu Pasar Sentono ya. Siapa yang pernah ke Pasar Sentono? Oke, ini kita kena tarifnya di 290.500. Nah, nggak jauh kok. Baik, kita lanjutkan dulu perjalanannya. Suaranya lemes karena lapar atau karena apa ini ya? Ya, mungkin karena lapar juga sedikit. Oke, terima kasih. Ya, di depan Pasar Batik Sentono kita belok ke kiri teman-teman. Nah ini udah masuk jalur Pantura. Oke, ini ke kiri, jalannya adalah ke arah kota. Sebetulnya satu arah ya, sama yang rumah makan yang pernah sempat saya videokan di video saya yang sebelumnya, Sedap Wangi. Tapi dari Sedap Wangi, Tauto Haji Kunawi ini masih terus lagi menuju ke arah pusat kota Pekalongan. Nah nanti persisnya lampu merah di depan, lampu merah yang kedua itu kita beloknya ke kanan ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan dulu saja perjalanannya. Tetap waspada dan berhati-hati. Karena memang di dalam kota aturan kecepatan itu sudah diatur maksimal yaitu 50 km per jam. Tapi itu juga kalau memungkinkan, kalau nggak kalau tidak memungkinkan ya nggak harus mengejar kecepatan yang batas maksimumnya 50 ya. Seperti itu. Nah, di lampu merah ini kita ke kanan teman-teman. Oke, kita lanjutkan dulu.
Nah, ini saya motong jalan ya, lewat sini aja. Hati-hati ya teman-teman ya kalau di sini, karena memang kawasan padat penduduk. Jadi ya lebih slow lah kita berkendaranya. Kewaspadaannya juga ditingkatkan. Takutnya misalkan kayak kemarin ada kejadian anak kecil yang tiba-tiba nyelonong atau apa ya. Kalau kita berhati-hati itu kan akan lebih baik. Oke, saya mau langsung aja menuju ke area parkirnya. Baik, terima kasih. Nah, oke, teman-teman, inilah penampakan dari tauco khas Pekalongan ya teman-teman ya. Sambalnya, terus di sini juga ada gorengan tempenya. Oke. Nah, ini saya nambah, saya baru pesan satu, udah pesan satu lagi. Oke, saya lanjutkan dulu untuk makan siangnya. Terima kasih. Nah, alhamdulillah tautonya habis 4 mangkok, yang 2 mangkoknya saya, ya kan. Gorengannya full habis semua, alhamdulillah. Saya makan pakai lontong, kemudian minumnya es jeruk. Jadi 4 tauto, 2 lontong, 1 nasi dan 2 es jeruk. Gorengan berapa tadi? 5 atau 6 tadi, banyak sekali ya teman-teman ya. Totalnya habisnya 140-an. Jadi worth banget, apalagi tadi tautonya full daging teman-teman, dan ukurannya ukuran nggak imut-imut ya, tapi juga nggak ukuran amit-amit sih. Oke, nah siapa teman-teman yang dari Pekalongan atau pengen nyoba masakan khas Pekalongan, monggo kesini, saya rekom. Karena soto tauto Pekalongan Haji Kunawi itu bahkan sudah ada sebelum saya lahir ya teman-teman ya. Seperti itu. Oke, kita mau lanjutkan kembali perjalanan. Terima kasih. Ya teman-teman, kita lanjutkan lagi perjalanan ya. Langsung menuju arah Batang, kemudian Kalibungu, Kendal, baru kita masuk ke Semarang. Ini ngomong-ngomong, mikrofon saya tadi terpental, belum ketemu ada di mana, tapi masih dalam mobil. Ya, jadi penasaran aja nih, sambil penasaran seperti itu. Oke, gak apa-apa, kita lanjutkan lagi perjalanan, tetap berhati-hati dan selalu berdoa. Terima kasih. Ya, jam 15.35 kita sudah sampai di Kabupaten Batang. Sebelah kanan ini ada alun-alun Batang, teman-teman. Berarti sudah nggak jauh, nanti depan Plelen, Alas Roban. Siapa tahu nanti ada tempat berhenti yang jual es kelapa, bla bla bla. Oke, kita lanjutkan kembali perjalanan menikmati rute klasik Pantura Jambi. Nah, di jalur non-tol Pantura ini, jika mulai dari Kanci, itu sebetulnya posisinya sudah bersebelahan ya sama tol Trans Jawa. Cuman ya bedanya kalau di jalan tol nggak ada sepeda motor dan yang lain-lain. Kalau di non tol ya kondisinya ada sepeda motor, ada traffic light, kemudian ada yang lain-lainnya. Tapi selisih waktu tempuhnya nggak terlalu signifikan, sedikit sekali. Oke, kita gas lagi perjalanannya. Terima kasih.
Ya, teman-teman. Nah, ini sudah lewat dari Kabupaten Batang ya. Kita masuk ke jalan yang dulu dikenal dengan sebutan Pelelen ya, sebelum Alas Roban. Nah, saya punya banyak cerita sebetulnya di jalur ini pada waktu di era tahun mulai dari berapa ya, 90-an ya sampai dengan di tahun 2000-an ya, dimana jalur ini memang kalau bahasanya di mungkin komunitas Bismania ya, ini jalur yang memang asik buat ngeblong ya. Jadi ruas jalannya memang luas, kemudian konturnya ya juga lumayan, tidak terlalu banyak titik yang ada kerusakan ya teman-teman ya. Tapi perlu diwaspadai ya teman-teman ya. Di sini juga harap diperhatikan untuk batas-batas dari kecepatan, kemudian cara berkendaranya juga jangan sampai dengan melampaui batas ya. Kita menikmati fun to drive, tapi bukan berarti kita plong-plongan tanpa berpikir resiko jika terjadi sesuatu ya teman-teman ya. Nah, di sini juga masih Pantura Race teman-teman. Banyak angsuran yang dilewatin kali ini. Oke teman-teman, kalau begitu dilanjutkan kembali perjalanannya karena sudah tidak terlalu jauh, nanti sudah masuk ke wilayah atau area yang disebut dengan Alas Roban. Baik, terima kasih. Ya teman-teman, kita sudah sampai di area Alas Roban. Ini kita ambil jalur yang sebelah kiri ya, karena kalau yang ke kanan itu jalur yang betul-betul klasiknya atau jalur lamanya. Nah, jalur sebelah kiri ini merupakan potongan ya teman-teman ya, yang nanti langsung tembusnya lebih cepat. Sedangkan jalur yang sebelah kanan itu konturnya naik turun, kemudian ruas jalannya seingat saya tidak terlalu lebar ya, jadi memang betul-betul ngepas dan peruntukannya memang untuk kendaraan-kendaraan besar ya. Sebetulnya pingin sih nostalgia lewat jalur lama seperti apa ya. Nah, untuk jalur ini sendiri seingat saya itu mulai dioperasikannya tuh di sekitar tahun 2000-an ya, seingat saya seperti itu teman-teman. Nah, tapi persisnya tahun berapa nanti bisa di searching juga ya teman-teman ya. Nah, di sini memang singkat sekali untuk memotong jalur yang dari jalur lamanya. Nah, sebelum masuk tadi pun kita lihat ya, ada beberapa pedagang penjual makanan maupun es kelapa. Oke, nanti di depan itu setelah turunan ini ke kanan itu pun perlu diperhatikan, perlu hati-hati ya teman-teman ya, karena ada persimpangan dari yang jalur lamanya dan juga persimpangan dari jalur alternatif atau lingkar luarnya ya teman-teman ya. Baik, kita kembali lanjutkan perjalanannya, tetap berhati-hati. Terima kasih.
Ya, teman-teman, di depan kita sudah masuk kota Kendal. I love Kendal. Oke, saya juga ikut I love Kendal ya, teman-teman. Nah, Kendal ini kota yang kelihatan kecil ya kalau dilihat dari kotanya. Tapi sebetulnya tidak juga, teman-teman. Karena cakupan wilayah dan area Kendal ini bisa dibilang sangat luas ya. Dari mulai di sisi utara itu langsung ke arah pantai, pantai utara Pulau Jawa, kemudian ke arah selatannya itu kalau tidak salah eh, bisa sampai area mendekati Wonosobo ya, teman-teman ya. Mungkin kalau ada yang tahu jelasnya seperti apa, bisa dibantu untuk menambahkan di kolom komentar, teman-teman. Nah, Kendal ini juga belakangan ini kalau kita lihat ya, itu terlihat ya expand yang cukup besar di dalam apa namanya sektor industri ya, terutama pabrik-pabrik dan yang lain-lain, pergudangan ini sudah cukup banyak ya tumbuh di area Kendal. Baik, sepertinya perjalanan juga sudah tidak terlalu jauh dan kita tetap berhati-hati karena di sini kendaraan-kendaraan besar juga sudah mulai cukup banyak, teman-teman. Oke, kita gas kembali perjalanan. Terima kasih. Teman-teman, sudah masuk kota Kendal. Nah, ini setahu saya pusat kotanya ya, teman-teman ya. Nanti udah nggak jauh lagi. Nanti sebelah kiri juga ada alun-alun kota Kendal ya, teman-teman ya. Jadi sebetulnya kota Kendal ini secara visualisasi saya, vibe-nya dengan vibe ketika era 90-an atau 2000-an awal masih kurang lebih sama saja ya, kota untuk slow living ya. Bahasa sekarangnya slow living, tapi aslinya kita hidup sederhana seperti itu. Oke, terima kasih masih menyaksikan video saya dan semoga terus disaksikan. Kita akan main menjelajah belusukan kemana ya. Sementara saya lagi sambil hunting-hunting juga sih pada tariknya. Oke, tetap disaksikan, kita lanjutkan kembali perjalanan. Terima kasih. Ya, alhamdulillah teman-teman,
jam 17.27 kita sudah sampai di kota Semarang teman-teman. Nah, dari sini saya langsung ke tempat penginapan dulu untuk istirahatin badan karena semalam juga tidurnya masih agak ngacok. Jadi biar besok pagi-pagi udah bisa cus siap untuk trekking, dan malamnya nanti kita capture. Nah, jadi nanti saya coba perhitungkan total durasi waktu yang ditempuh. Tadi saya hitung jam berapa ya, setengah 10 start dari gate tol Bogor ya. Nah, untuk biayanya nanti saya hitung. Untuk part yang selanjutnya insya Allah dilanjutkan besok. Agendanya kita camping ceria sama trekking gembira. Wah, bisa aja ya judulnya ya teman-teman ya. Oke, kalau gitu saya lanjutkan dulu perjalanan ke tempat penginapan. Baik, terima kasih.